Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernia Nurjana dengan NIM 20083021112. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen skills. Apa sih manajemen skills itu? Ada dua jenis keterampilan yang Anda butuhkan untuk unggul dalam karir Anda. Hard skill dan soft skills. Untuk menjadi manajer yang sukses, Anda perlu mengembangkan keduanya. Hard skill adalah kemampuan teknis dan dapat diajarkan yang Anda pelajari melalui sekolah, penelitian, dan pengalaman kerja. Misalnya, jika Anda seorang pengembang perangkat lunak, salah satu hard skill Anda mungkin adalah kemahiran dalam bahasa pemrograman. Sebagai seorang manajer, penting untuk mengembangkan kemampuan ini sehingga Anda dapat secara efektif memimpin orang lain dalam mengasah keterampilan yang sama. Kemudian di sisi lain, soft skills dapat diterapkan dalam peran atau industri apapun dan seringkali bahkan lebih penting bagi manajemen daripada kecakapan teknis. Umumnya soft skills dikembangkan dari waktu ke waktu dengan mengelola tanggung jawab Anda dan berinteraksi dengan orang lain. Pemecahan masalah manajemen waktu dan komunikasi verbal adalah contoh soft skills yang penting. Sementara hard skill adalah kunci ketika menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Keterampilan lunak sangat penting ketika mengarahkan orang, mengawasi proyek, dan membuat keputusan yang tepat. Kemudian selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen skill. Managerial skill adalah kemampuan yang dibutuhkan seorang pemimpin dalam menjalankan perusahaannya agar perusahaan yang dia miliki bisa lebih maju dan lebih sukses ke depannya. Kemudian selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen perencanaan. Salah satu peran utama seorang manajer dan fungsi manajer yang terpenting adalah membuat rencana untuk memenuhi tujuan dan sasaran perusahaan. Ini melibatkan pengalokasikan sumber daya karyawan dan mendelegasikan tanggung jawab, serta menetapkan jadwal dan standar penyelesaian yang realistis. Perencanaan mengharuskan mereka yang dapat dalam peran manajer untuk terus memeriksa kemajuan tim untuk membuat penyesuaian kecil jika diperlukan, sambil tetap mempertahankan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran perusahaan yang lebih besar. Banyak dari fungsi perencanaan seseorang terdiri dari bekerja secara mandiri untuk menentukan tanggung jawab apa yang harus diberikan kepada karyawan mana, menetapkan tingkat prioritas untuk tugas tertentu, dan memuat to-do list. Namun, komunikasi dalam manajemen juga memegang peranan penting. Misalnya, manajer berurusan dengan perencanaan ketika mereka bertemu dengan pemimpin perusahaan untuk membahas tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dan ketika mereka mengkomunikasikan proyek baru secara spesifik ke tim mereka, atau melaporkan secara berkala untuk memastikan tujuan individu terpenuhi tepat waktu. Iya, kemudian selanjutnya kita ke macam-macam manajemen skill. Ada 3, yang pertama itu technical skill, yang kedua conceptual skill, dan yang ketiga yaitu interpersonal skill. Kita bahas dulu yang pertama yaitu technical skill. Apa sih technical skill itu? Technical skill merupakan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan khusus. Misalnya, seorang sekretaris harus terampil mengetik komputer. Seorang ilustrator harus terampil menggambar. Kemudian akuntan mampu mengedit dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada conceptual skill. Apa sih conceptual skill itu? Yaitu kemampuan eksekutif untuk melihat perusahaan secara keseluruhan. Bagaimana bagian-bagian saling tergantung dan apa yang akan terjadi apabila sesuatu yang berubah. Eksekutif harus mampu berpikir abstrak, bisa membayangkan, mendiagnosa, dan menganalisis setiap situasi yang mungkin berbeda. Dia bisa memikirkan pasar baru yang harus dirintis, menganalisa akibat, dan suatu keputusan. Yang ketiga yaitu ada interpersonal skill.
Interpersonal skill ini merupakan keterampilan seseorang untuk bekerja secara efektif dengan orang lain atau dengan kelompok karyawan. Keterampilan ini diperlihatkan dalam bentuk bagaimana dia memperlakukan bawahan, melaksanakan tugas, dan bagaimana dia berhubungan dengan relasi, ramah, sopan, grogi, percaya diri, tidak sabar, dan emosional. Eksekutif yang kurang dalam interpersonal skill ini akan menimbulkan masalah dengan bawahan dan dengan orang lain, dan bahkan dapat menimbulkan kemerosotan moral dan semangat kerja karyawan. Kemudian selanjutnya yaitu tips agar Anda menguasai manajemen skill. Mengambil posisi manajemen dapat menjadi kesempatan yang berharga untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi sebuah organisasi. Mengambil tanggung jawab baru dan mengembangkan karir profesional Anda. Apakah Anda melamar peran penting manajemen pertama Anda atau Anda telah berada di posisi kepemimpinan untuk sementara waktu? Mengembangkan keterampilan Anda akan membantu Anda mencapai kesuksesan. Berikut adalah 3 hal yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan keterampilan manajerial yang tercantum di atas untuk memastikan Anda siap menghadapi tantangan peran baru. Yang pertama yaitu carilah kesempatan untuk memimpin. Yang kedua yaitu temukan panutan. Dan yang ketiga yaitu mintalah umpan balik atau feedback. Baik, sampai sini saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.